Halo Sparkling, gimana kabar kalian hari-hari ini? Saya banyak banget denger hari ini kita tuh lagi ngalamin bosen, jenuh, kita nggak lagi bergairah. Bahkan di dalam Tuhan kita nggak bergairah. Bahkan untuk kita bersaat teduh, apalagi beribadah. Sudah banyak anak-anak muda yang mulai hari kehilangan semangatnya di dalam Tuhan. Hari ini sebagai anak-anak Sparkling, ayo kita mau fokuskan diri kita lagi kepada Tuhan. Tekadkan hati kita untuk kita terus hidup di dalam Tuhan. Makanya hari ini waktu kita mau beribadah, sungguh-sungguh kita siapkan waktu, fokuskan diri kita untuk kita menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Saya percaya hari ini saat kita benar-benar mencari Tuhan, maka kita akan menemukan. Percayakah teman-teman hari akan mengalami kuasa ibadah hari ini? Mari kita beriman bersama-sama, hari ini adalah ibadah yang akan mengubahkan hidup saya. Hari ini teman-teman, ayo mari kita mau siapkan hati kita, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat hari-hari kami, terutama buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh beribadah bersama-sama lagi Tuhan, walaupun secara online, kami percaya Engkau tidak dibatasi oleh ruang. Hari ini Tuhan kami percaya bahwa Engkau akan menjamah setiap kami. Saat kami mencari Engkau, kami akan menemukan Engkau. Saat kami haus dan lapar akan Engkau, Engkau akan memuaskan setiap kami Tuhan. Hari ini kami mau Tuhan beribadah dengan sungguh-sungguh, memuji menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan. Dan bila hari kami boleh mendapatkan sesuatu yang baru lagi, yang menggairahkan rohani kami, membuat kami juga boleh semakin mengasihi Engkau dan mengenal Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan waktu ini beribadah kami dalam tangan Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Shalom Sparkling, hari ini kita mau bersuka cita sama-sama. Hari ini kita mau bersyukur kepada Tuhan kita. Mari kita naikkan pujian untuk Dia. Amin. You have given me a reason, so I'm singing my praise unto you. You have lifted every burden, so I'm singing my praise unto you. It's a brand new day, so I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for everything you do. 'Cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. You got me singing and rejoicing, overflowing with praise unto you. Now I'm living in your freedom, overflowing with praise unto you. It's a brand new day, so I give you praise. All for you, Lord, it's all for you. You're the reason that I lift my voice and give you praise. Lord, I give you praise for all the things you do. 'Cause there's nobody like you, you. There's nobody like you, you. There's nobody like you. We sing it out, Lord. There's nobody like you. Come on, Sparkling. Let's clap our hands together. We're gonna praise our God Jesus. Amen. Brand new day. Oh, I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. It's a brand new day, so I give you praise. It's a
Sungguh tak ada yang bisa menyaingi kasih-Mu Tuhan. Hari kami mau datang Tuhan menyembah Engkau. Christ is my reward, all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation. And this hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing, Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the road behind me. No turning back. No turning back.
decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. No turning back. Yes, Lord. We decide to follow you, Jesus. Oh, Jesus, Jesus, you are enough. Been so kind, Amen, amen. the love never ends. Oh, we praise you, God. We worship you, Jesus. We worship you. Praise you, we lift you high. Your name is above all names. We worship you alone. Yes, you are my God. You are my Yes, you King. are Jesus. You are my Lord, Jesus. Oh, come on, Sparkling. Yes, you are. Raise your voice, let's worship Him. For all I need. Because you are worthy of our praises. Oh, you're so kind, you're so good. Yes. Dalam-Mu kami temukan kekuatan. Dalam-Mu kami memiliki harapan. Yes Tuhan. Dalam setiap musim kehidupan kami terus bisa mengandalkan Engkau. Saya bisa percaya bahwa janji-janji-Mu tidak akan pernah hilang dan tidak akan pernah Kau ingkari Tuhan. Dan hari ini teman-teman Sparkling, saat kau merasa lelah, saat kau merasa capek, saat kau merasa bahwa penungguan yang saat ini kamu lewati terlalu lama, ada satu janji Tuhan di Zefanya 3 ayat 17 dan 18. Dia berkata, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorai karena engkau dengan sorak-sorai. Seperti pada hari pertemuan raya, aku akan mengangkat malapetaka daripadamu, sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Hari ini Tuhan berjanji, engkau tidak akan lama-lama lagi menanggung celah. Tuhan akan memberikan kemenangan, Dia akan menjadi pahlawan untuk hidup Anda, hidup teman-teman semua. So everything's gonna be okay, because Christ is enough, His sacrifices are enough. We trust in you, Lord. Mari teman-teman, saat engkau sedang lelah, mari kita nyanyikan lagu ini dengan iman. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan Christ is enough. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no
decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Yes, we believe in you, Lord. We decide to follow you till the end of days. Haleluya. Hari Tuhan, kami sungguh bersyukur Engkau adalah Allah yang mencukupkan setiap kebutuhan kami. Dan kami mau belajar setia Tuhan bersama Engkau juga sekarang sampai selama-lamanya. Mari jemaat Sparkling kita sama-sama katakan amin. Hai Sparkling, gimana teman-teman tahun baruannya kemarin? Sebelumnya aku mau ngucapin Happy New Year buat kita semua. Kiranya di tahun 2022 ini kita bisa sama-sama terus bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan yang benar. Supaya sepanjang tahun ini kita bisa terus mengalami Tuhan. Nah, di setahun kemarin ini kita sudah belajar tentang Heaven at Home. Yaitu tentang bagaimana kita mau sama-sama merasakan suasana surga di keluarga jasmani kita maupun di keluarga rohani kita. Nah, kalau teman-teman ikutin tema kita dari tahun lalu, dari awal tahun sampai akhir tahun kemarin, kita sudah belajar banyak tentang bagaimana kita hidup dalam hadiratnya, hidup dalam kasihnya, hidup dalam penyediaannya. Sampai di bulan November dan Desember kemarin, kita belajar tentang bagaimana kita hidup dalam kemuliaan Tuhan. Nah, kalau teman-teman tarik garis dari awal sampai akhirnya, teman-teman akan menemukan ternyata yang menjadi kunci dari bagaimana kita bisa mengalami semuanya itu adalah kehadiran Bapa di rumah kita, kehadiran Bapa di kehidupan kita. Nah, pertanyaannya adalah apakah teman-teman sudah mengalami dan sudah sejauh mana teman-teman mengalami tema yang sudah kita bahas kemarin. Aku percaya firman Tuhan itu nggak pernah salah, firman Tuhan itu nggak pernah ditaburkan dengan sia-sia, tapi kita mau sama-sama nih cek hati dan hidup kita masing-masing. Apakah ada tembok-tembok yang kita bangun dalam hati kita sehingga kita nggak merasakan apa-apa selama setahun kemarin. Nah, memasuki di tahun yang 2022 ini, kita mau sama-sama membersihkan setiap hati kita dari kerikil-kerikil yang masih ada di hati kita. Kita mau sama-sama minta Tuhan untuk meruntuhkan setiap tembok-tembok yang ada di hati kita supaya benih firman Tuhan yang ditaburkan selama sepanjang tahun ini itu bisa benar-benar bertumbuh bahkan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Nah, di tahun 2022 ini kita akan sama-sama bahas lebih banyak tentang Father's Presence at Home. Itu bagaimana kita bisa menyadari dan bahkan merasakan manfaat dari kehadiran Bapa di keluarga jasmani kita maupun di keluarga rohani kita. Nah, kalau misalnya kita bicara tentang kehadiran Bapa ya teman-teman, mungkin ada yang bertanya-tanya gitu, bagaimana dengan beberapa dari kita yang mungkin kita udah nggak punya orang tua dari sejak lahir, atau mungkin papa kita mungkin ada di rumah tapi mungkin tidak berfungsi sebagaimana semestinya. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa merasakan kehadiran Bapa di rumah kalau misalnya kita aja tidak punya figur Bapa, kita fatherless gitu. Nah, justru untuk itulah kita mengangkat tema ini, penatua-penatua kita mengangkat tema ini pada tahun ini karena kita mau sama-sama menghilangkan setiap spirit-spirit fatherless dan kita mau sama-sama mendorong teman-teman untuk hidup di dalam komsel dan pemuritan. Supaya apa? Supaya figur seorang Bapa bisa kembali ada dalam kehidupan kita. Nah, sebelum itu mungkin teman-teman bertanya, kenapa harus ada figur seorang ayah? Nah, justru di dalam kehadiran Bapa, kita sebenarnya mendapatkan ada 4 hal sumbangsih terbesar yang seorang Bapa berikan untuk kehidupan anak-anaknya gitu ya. Dan 4 poin ini akan kita bahas selama bulan Januari sampai Desember per 3 bulannya. Jadi singkatnya seperti ini. Kehadiran Bapa yang pertama akan memberikan kasih. Kasih itu bicara tentang kasih yang utuh, kasih yang satu arah, kasih yang tanpa syarat, kasih yang agape. Nah, di dalam kasih ini, teman-teman akan menemukan adanya penerimaan yang utuh dan ada rasa aman. Nah, kenapa penerimaan dan rasa aman ini menjadi penting gitu ya? Karena ketika teman-teman dikasihi secara utuh, teman-teman akan mendapatkan penerimaan yang utuh.
gitu. Dan penerimaan yang utuh akan menghasilkan kemerdekaan dan pemulihan buat kehidupan setiap kita. Contohnya, di dalam Alkitab kita menemukan adanya Zakheus gitu ya teman-teman. Kita tahu semuanya Zakheus itu orang yang berdosa, pemungut cukai gitu. Dia pun menyadari bahwa dia adalah orang yang berdosa. Tapi ketika dia berjumpa dengan kasihnya Tuhan, ada penerimaan utuh yang Tuhan berikan untuk dia. Dan sejak saat itulah, sejak dia berjumpa dengan kasihnya Tuhan, dia mengalami kemerdekaan dan pemulihan. Bahkan dia bisa jadi berkat buat banyak orang gitu ya. Dia mengembalikan setiap harta yang sudah dia ambil dari orang lain berkali-kali lipat gitu. Nah, kita melihat ternyata ketika ada penerimaan utuh yang kita dapatkan, disitulah ada kemerdekaan dan pemulihan gitu. Dan juga kasih Bapa ini bicara tentang ada rasa aman gitu. Nah, teman-teman, kemarin aku baru ngobrol sama Kodiman gitu ya. Kodiman sempat cerita gitu. Ketika ada geluduk gitu, ada hujan-hujan gede dan ada petir gitu-gitu. Kodiman bilang bahwa ternyata Naomi itu tiba-tiba langsung datang ke Kodiman dan peluk Kodiman. Gitu, dengan ketakutan Naomi langsung lari ke Kodiman setelah mendengar geluduk itu. Nah, hari ini yang menjadi pertanyaannya adalah sebenarnya kalau misalnya kita pakai secara logika nih ya, apakah Kodiman bisa punya kuasa untuk memberhentikan suara geluduk itu? Sama sekali enggak. Kodiman cuma bisa diem, tapi untuk Naomi itu memberikan rasa aman yang utuh buat dia. Gitu, dia tahu ketika dia ketakutan, ketika dia ngerasa nggak aman, dia harus pergi ke siapa? Yaitu ke papanya. Nah, sama teman-teman, ketika kita berjumpa dengan kasih Bapa, ketika ada kasih Bapa dalam kehidupan kita, ada rasa aman yang kita dapatkan gitu. Nah, itulah pentingnya kenapa kasih Bapa ini perlu kita rasakan dari figur seorang Bapa. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat 18 dikatakan seperti ini. Aku bacain dari versi firman Allah yang hidup ya teman-teman. Dikatakan, kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jikalau kita merasa takut, itu menunjukkan bahwa kita tidak yakin benar bahwa Ia sungguh-sungguh mengasihi kita. Nah, di sini teman-teman dibilang, kita tidak usah takut terhadap Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Mengasihi kita dengan sempurna itu bicara tentang penerimaan. Ada penerimaan yang Tuhan berikan kepada setiap kita, sehingga kita nggak usah takut lagi. Karena kita tahu Dia benar-benar mengasihi kita dengan sempurna. Dan juga dibilang, karena kasih yang sempurna itu meniadakan segala ketakutan akan apa yang mungkin dilakukannya terhadap kita. Jadi ketika kita datang ke Tuhan, kita nggak akan datang dengan rasa ketakutan seperti orang yang akan dihakimi, orang yang akan diomelin gitu. Sama halnya seperti ilustrasinya gini teman-teman. Ketika teman-teman dapat nilai ujian nih ya, jelek gitu. Pertanyaannya adalah teman-teman beranikah teman-teman untuk mengaku ke orang tua teman-teman, khususnya kepada papa teman-teman, bahwa teman-teman dapat nilai jelek. Ketika teman-teman punya rasa takut, berarti ada rasa tidak aman yang masih ada dalam hati teman-teman. Karena mungkin teman-teman nggak ngerasa aman sama papa teman-teman. Nah, hal itulah yang mau sama-sama kita bereskan gitu ya. Kita mau teman-teman bisa ngalamin kasihnya Tuhan, bisa ngalamin kasih Bapa di tengah-tengah keluarga jasmani maupun keluarga rohani teman-teman, dan supaya ada penerimaan yang utuh dan rasa aman untuk setiap kehidupan kita gitu. Nah, poin yang kedua yang akan kita bahas adalah tentang identity, tentang identitas teman-teman. Nah, kenapa identitas ini penting? Karena gini, di Matius 17 ayat 5 dikatakan seperti ini. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Nah, di sini uniknya teman-teman, pertanyaannya, apakah Yesus nggak tahu kalau dia ini anaknya Bapa? Sampai perlu ada suara dari surga, suara Allah Bapa dari awan-awan itu yang ngomong kayak gitu. Yesus tahu teman-teman identitas dia sebagai anak Allah. Tapi identitas ini diteguhkan kembali untuk orang-orang yang ada di sekeliling situ. Kalau teman-teman baca perikop full-nya, orang-orang di sekitar Yesus itu yang mendengar suara itu, dia menjadi ketakutan dan mereka jadi percaya bahwa ternyata Yesus adalah anak Allah. Nah, peneguhan identitas ini penting teman-teman. Karena lewat identitas yang diteguhkan, ada authority dan yang ditekankan gitu. Sama halnya kayak gini. Tadi dibilang, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ada kata dengarkanlah dia. Ini ada perintah dari Allah untuk setiap orang-orang di sekeliling dia itu
mendengarkan Yesus. Berarti ada satu hak, ada kuasa, ada wewenang yang diberikan kepada Yesus untuk Yesus tuh didengarkan sama orang-orang di sekeliling dia. Gitu, sama-sama orang-orang banyak. Nah, authority ini penting kenapa? Karena gini, kalau misalnya, kenapa sih kita ada dengar gitu ya, ada frase yang bilang, anggap aja rumah sendiri gitu. Kenapa? Karena ketika kita ada di rumah kita sendiri, di rumah bapak emak kita gitu ya, orang tua kita, di rumah orang tua kita akan bisa, maksudnya kita punya kuasa untuk menggunakan fasilitas di dalam rumah kita gitu. Beda halnya ketika aku misalnya masuk ke dalam rumahnya siapa, ke rumah KWL, aku nggak akan bisa dengan leluasa menggunakan fasilitas yang ada di rumah KWL, karena aku tahu itu bukan hakku. Tapi ketika aku tahu nih, aku anak mama papaku, otomatis aku tahu bahwa aku punya kuasa, aku punya hak, aku punya fasilitas untuk menggunakan setiap fasilitas yang ada di rumah orang tuaku. Nah, demikian juga ketika kita mengenal identitas kita sebagai anak Tuhan. Kita tahu, kita nggak perlu dengan takut untuk datang kepada Tuhan. Kita juga bisa punya hak, bukan punya hak, mungkin punya hak dan punya kuasa, punya wewenang untuk ya kita sama-sama merasakan mengalami berkat-berkat yang sudah Tuhan sediakan memang untuk kita gitu. Sama seperti perumpamaan anak sulung teman-teman gitu. Anak bungsu yang hilang. Anak sulung ini kan dia ada di rumah, tapi dia nggak menyadari bahwa harta milik papanya itu adalah milik dia juga. Fasilitas yang ada di rumah itu adalah fasilitas yang bisa dia pakai gitu. Ada kuasa, ada wewenang yang diberikan kepada dia. Karena dia nggak sadar bahwa dia ini sebagai seorang anak gitu. Nah, jadi lewat identitas yang diteguhkan, ada authority yang ditekankan gitu. Untuk kita benar-benar bisa hidup sebagai seorang anak raja. Nah, selain itu juga teman-teman, identity ini juga membuat kita bisa stand firm gitu ya. Untuk kita bisa menentukan sikap kita, bagaimana kita mau bersikap. Semisal, ketika teman-teman menjadi seorang presiden, teman-teman tahu bagaimana teman-teman harus bersikap sebagai seorang presiden. Ketika teman-teman sadar bahwa teman-teman ada anak raja, teman-teman tahu bagaimana teman-teman harus bersikap sebagai seorang anak raja. Nah, inilah pentingnya gitu teman-teman. Ketika teman-teman menyadari identitas teman-teman di dalam Tuhan, teman-teman bisa stand firm dan teman-teman bisa menentukan bagaimana teman-teman harus bersikap. Teman-teman gak akan bersikap sembarangan, teman-teman gak akan melakukan hal-hal yang sembrono, karena teman-teman tahu identitas teman-teman adalah anak-anak Tuhan, anak-anak raja, anak-anak terang. Gitu. Dan selama ketiga bulan berikutnya kita akan belajar tentang bagaimana identitas kita di dalam Tuhan, dan teman-teman bisa nantikan itu di dalam Bahasa Teduh nanti di tahun 2022. Oke, yang selanjutnya poin yang ketiga yang akan kita bahas selama tahun ini adalah soal potential affirmation, gitu, peneguhan potensi. Nah, kenapa peneguhan potensi ini penting? Karena peneguhan potensi ini akan membantu kita untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidup kita dan membuat kita bisa berfungsi dengan maksimal sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan potensi kita, sesuai dengan karunia kita. Nah, kalau teman-teman baca gitu ya, di kisah yang paling umum, yang paling benar-benar udah sering kita dengar adalah soal Yosua gitu. Kita bisa baca di dalam Yosua 1 ayat 6 dikatakan seperti ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kalau teman-teman baca, di Alkitab itu sering banget Tuhan bilang, gitu ya, bukan sering, gini, berkali-kali Tuhan tekankan, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau akan memimpin bangsa ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, karena engkau yang akan memimpin bangsa ini. Pertanyaannya, kenapa harus Tuhan berulang-ulang kali? Karena itu adalah suatu bentuk peneguhan potensi yang Tuhan kasih kepada Yosua, supaya akhirnya apa? Potensi Yosua itu diteguhkan. Kamu ini pemimpin, kamu ini pemimpin. Dan akhirnya apa? Yosua benar jadi pemimpin. Gitu. Yosua nggak takut lagi, Yosua jadi teguh, dia jadi kuat hatinya. Akhirnya dia bisa memimpin bangsa Israel, melanjutkan tugasnya Musa. Nah, inilah pentingnya potential affirmation teman-teman. Ini bisa membantu kita untuk menemukan panggilan Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Karena sebenarnya gini, potensi yang Tuhan taruh dalam kehidupan teman-teman itu nggak akan jauh beda sama panggilan hidup yang Tuhan tempatkan dalam kehidupan teman-teman gitu. Kalau teman-teman bisanya apa, potensinya di mana, pasti panggilan Tuhan dekat sama itu gitu. Nggak akan jauh beda gitu. Nah, that's why di dalam keluarga,
di dalam kehidupan kita sebenarnya tuh penting banget untuk seorang ayah meneguhkan setiap potensi yang dimiliki oleh anak-anaknya. Tapi balik lagi, bagaimana dengan mungkin papa-papa kita yang belum mengerti kebenaran firman Tuhan, yang mungkin tidak mengenal Tuhan. Di mana kita bisa dapetin ini? Jawabannya adalah kembali lagi di pemuritan dan di komsel, teman-teman. Nah, selain itu juga ketika kita sudah tahu nih ya, potensi kita ada di mana, potensi kita udah diteguhkan, kita udah tahu panggilan Tuhan apa, kita bisa melihat visi Tuhan secara jelas dalam kehidupan kita. Pada saat itu kita bisa berfungsi secara maksimal gitu. Makanya teman-teman gak heran ketika teman-teman menjumpai orang-orang di sekitar teman-teman gitu ya, di sekeliling teman-teman yang mungkin belum kenal Tuhan. Mungkin mereka kebingungan apa yang mereka harus lakukan dalam 5 tahun ke depan. Abis ini mereka mau kemana, abis sekolah mereka mau kuliah apa, mau kerja apa, dan lain sebagainya. Karena itu dia, mungkin bisa jadi penyebabnya adalah karena tidak pernah ada potensi yang diteguhkan dari orang tuanya. Nah, that's why penting banget nih kita bisa mendapatkan peneguhan potensi di dalam pemuritan dan komsel kita. Nah, poin yang selanjutnya, poin yang terakhir yang akan kita bahas di tahun ini adalah bicara tentang otoritas moral atau moral authority. Nah, mungkin teman-teman bingung ya ketika dikatakan otoritas moral. Apa tuh otoritas moral gitu? Singkatnya gini, otoritas moral adalah bicara tentang bagaimana teman-teman itu bisa berotoritas atas setiap moralitas kita. Gitu. Bagaimana kita bisa berotoritas atau berkuasa atas moralitas kita. Mungkin teman-teman bingung. Loh, kan kalau soal moralitas nggak harus di gereja pun diajarin juga, di sekolah juga diajarin bagaimana cara punya moral yang baik, di lingkungan juga mungkin itu secara natural gitu ya, terdidik bagaimana kita bisa bermoral yang baik gitu. Tapi aku mau katakan gini teman-teman, otoritas moral yang benar, otoritas moral yang murni, itu berasal dari firman Tuhan. Karena kita tahu kebenaran firman Tuhan itu adalah kebenaran mutlak. Nah, lalu pertanyaannya, otoritas moral itu kan bisa didapatin di mana-mana aja. Tapi kenapa harus seorang ayah? Kenapa harus figur bapak? Karena gini teman-teman. Teman-teman tahu ya kalau misalnya kita diajarin dulu belajar di sekolah sejak SD gitu ya, di pelajaran IPS gitu. Tempat didik pertama kita itu adalah di rumah. Dan percaya nggak percaya, tempat didik pertama itu adalah ayah kita gitu. Sebelum ibu kita mendidik kita pasti ayah lebih dulu gitu. Itu udah kayak natural gitu teman-teman. Itu kayak udah tugas seorang bapak, figur seorang bapak yang memang sudah seharusnya untuk dilakukan, yaitu mendidik anaknya untuk bermoralitas benar gitu. Sama halnya seperti ini. Kemarin aku balik lagi ke Kodiman ceritanya gitu. Kodiman cerita gitu waktu kita di kantor. Dia bilang gini, waktu mereka ada Christmas dinner gitu ya. Naomi ini selalu ngikutin apa yang Kodiman lakukan. Kalau misalnya Kodiman turunin masker, terus maskernya tuh diputer ke arah belakang, Naomi melakukan hal yang sama. Terus ketika ditanya sama si Olive gitu ya, istrinya, ditanya, loh Naomi kenapa ditaruh di belakang maskernya? Ikutin papa gitu. Nah itu secara natural tuh teman-teman. Seorang anak akan melihat figur seorang bapaknya. Nah makanya kenapa penting untuk seorang bapak itu menanamkan otoritas moral yang benar kepada setiap anak-anaknya. Karena percaya atau nggak percaya, seorang bapak lah yang punya peran yang cukup besar gitu ya. Yang cukup signifikan dalam kehidupan seorang anak. Yang figur itu sebenarnya tidak bisa digantikan dengan figur-figur lainnya. Mungkin figur ibu ada gitu. Seorang ibu ada peran lainnya gitu. Tapi untuk figur seorang bapak itu sangat amat diperlukan juga teman-teman. Gitu. Nah, that's why di dalam moral authority ini kita mau sama-sama teman-teman untuk merasakan bagaimana teman-teman punya figur seorang bapak yang bisa menanamkan otoritas moral yang baik kepada setiap teman-teman gitu. Sama halnya gini, teman-teman bagaimana teman-teman bisa tahu, oh melanggar lalu lintas tuh nggak boleh. Nggak bolehnya tuh kenapa? Gitu, alasannya apa? Penyebabnya apa? Gitu-gitu segala macam. Nah itu dari mana? Dari otoritas moral itu teman-teman. Bukan soal boleh atau nggak bolehnya, tapi bisa ditanamkan kayak soal keamanannya, terus soal etikanya. Masa orang misalnya nih ya, kita misalnya simpelnya gini deh, ngantri gitu ya, ngantri untuk beli makan. Kita main nyerobot. Kenapa nggak boleh nyerobot? Kan bisa diajarin gitu. Kalau ada otoritas moral yang benar, kita akan diajarin. Oh, kita tuh diajar untuk ngantri. Karena kalau nyerobot orang itu, pertama itu nggak sopan. Dan kedua, kasihan orang-orang yang udah nunggu di belakangnya. Gitu. Nah, itulah bicara tentang otoritas moral yang ditanamkan oleh seorang bapak kepada setiap anak-anaknya.
gitu. Nah, karena itu di dalam moral authority ini kita akan belajar banyak tentang value-value kerajaan Allah, bagaimana kita bisa mengaplikasikan value-value kerajaan Allah dalam kehidupan keseharian kita gitu. Dan juga kita juga belajar bagaimana kita bisa menempatkan orang-orang circle-nya kita. Karena di dalam moral authority ini kita akan belajar banyak tentang table of support. Jadi table of support ini gini teman-teman. Ada pepatah yang bilang gini, 5-10 orang yang ada di sekeliling teman-teman itu akan menggambarkan siapa dirimu yang sebenarnya. Gitu. Nah, that's why penting banget nih untuk kita menentukan siapa-siapa saja yang masuk ke dalam table of supportnya kita. Nah, itu akan kita bahas lebih lanjut lagi di tahun ini, di bulan berarti Oktober, November, Desember gitu. Kita akan bahas di situ dan teman-teman kita mau rindu untuk teman-teman sama-sama juga boleh ikutin kita nih sampai di akhir tahun nanti supaya teman-teman juga bisa mengalami keempat hal ini. Nah, jadi kalau ditanya apa pentingnya otoritas moral gitu? Ya sebenarnya otoritas moral kalau pada umumnya otoritas moral itu membantu kita untuk kita bisa melakukan hal-hal yang benar untuk menentukan sikap kita, bagaimana kita melakukan hal-hal yang benar gitu ya. Nah, terus kenapa penting untuk dibahas di dalam gereja gitu? Karena gini teman-teman, untuk teman-teman bisa menghadirkan kerajaan Allah gitu ya. Balik lagi kayak Heaven at Home yang kemarin, bagaimana teman-teman bisa menghadirkan suasana surga di dalam kehidupan teman-teman, baik di lingkungan pertemanan, di perkuliahan teman-teman, di sekolahnya teman-teman, tempat kerja teman-teman, adalah bagaimana teman-teman bersikap, menunjukkan sikap, menunjukkan buah-buahnya teman-teman kepada orang-orang di sekeliling teman-teman. Dan cara teman-teman berbuah adalah ya itu tadi, salah satunya lewat moralitas teman-teman yang kelihatan sama orang-orang di sekeliling teman-teman. Jadi ketika teman-teman sudah punya otoritas moral yang baik, teman-teman bisa berotoritas atas moralitas teman-teman, otomatis moralitas teman-teman itu akan jadi berkat buat orang banyak. Dan orang banyak bisa melihat value-value kerajaan tadi gitu. Punya orang-orang bisa melihat ada karakter Kristus dalam kehidupan kita. Dan itulah yang mau sama-sama kita capai di tahun ini gitu teman-teman. So, kalau teman-teman tarik garis lagi dari tadi ya, singkatannya itu KIPO, kasih Bapa, identitas, peneguhan potensi, dan otoritas moral. Kalau teman-teman tarik garis semuanya, kuncinya adalah pemuritan dan komsel teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang bertanya-tanya, bagaimana dengan mungkin orang tuaku yang belum kenal Tuhan, yang nggak berfungsi sebagaimana mestinya, gitu-gitu segala macam, kita memang nggak bisa salahin mereka teman-teman. Karena mungkin mereka memang belum dapetin kayak materi yang sedip ini gitu-gitu ya. Tapi kita punya solusi buat teman-teman, yaitu di komsel dan pemuritan. So, di tahun yang baru ini, kita mau sama-sama ajak teman-teman, yuk tergabung dalam komsel, tergabung dalam komunitas. Bukan soal, seolah-olah mau menyibukkan diri gitu ya dengan kegiatan rohani dan lain sebagainya. Bukan teman-teman, tapi karena ini kebutuhan untuk setiap kita. Ini adalah kebutuhan seorang anak yang memang perlu dipenuhi oleh seorang bapak. Nah, jawabannya adalah di pemuritan dan komsel. So, buat teman-teman yang mungkin belum berkomsel dan belum punya pemuritan, teman-teman bisa ikut, gitu, bisa hubungi kita di @teams.sparkling atau @pro.sparkling, supaya teman-teman bisa diarahkan ke komsel-komsel terdekat di area kalian, dan teman-teman nanti bisa bilang kalau teman-teman memang mau dimuridkan, mau komit untuk dimuridkan. Kayak gitu aja teman-teman. So, yuk kita mau sama-sama tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh Tuhan tanamkan di hari ini Tuhan. Kami bersyukur kalau setahun yang lalu kami boleh sama-sama belajar bagaimana tentang pribadinya Tuhan, tentang bagaimana kami boleh merasakan suasana surga di dunia ini Tuhan, di rumah kami, bahkan di keluarga rohaninya kami juga Tuhan. Hari ini memasuki tahun yang baru ini Tuhan, kami mau sama-sama berkata Tuhan, biar hari ini Tuhan yang terus bentuk kami, Tuhan yang terus proses kami Tuhan. Kami mau sama-sama ambil bagian dalam kegerakan ini Tuhan, bersama-sama dengan fokus Abba Falem tahun ini, yaitu the presence of the Father. Kami mau sama-sama merasakan kehadiran Bapa di dalam kehidupan kami, karena kami tahu Tuhan kehadiran Bapa ini menjadi hal yang sangat penting untuk kami alami Tuhan. Dan
Ajar kami Tuhan untuk kami boleh punya kerendahan hati, untuk kami dibentuk di dalam setiap pemuritannya kami, di dalam setiap komselnya kami, supaya firman Tuhan yang diajarkan sepanjang tahun ini itu boleh benar-benar kami alami Tuhan. Karena kami mau katakan di tahun yang baru ini kami nggak mau cuman hidup gitu-gitu aja Tuhan, tapi kami mau lebih mengalami Tuhan lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Oke teman-teman, mari kita mau akhiri ibadah kita hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kita dengar barusan boleh menjadi sebuah benih yang tertanam dalam hidup kita. Bahkan kita boleh praktekkan supaya firman Tuhan juga boleh berbuah dan menjadi berkat buat banyak orang. Mari kita mau akhiri ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa, kami syukur buat ibadah kami hari ini, buat firman Tuhan, bahkan juga buat penyembahan yang boleh kami sama-sama merasakan Tuhan Engkau hadir tengah-tengah kami Tuhan. Biarlah hari ini Tuhan kami boleh semakin mengenal dan mengasihi Engkau lewat ibadah kami hari ini. Teman-teman, mari Engkau boleh angkat tanganmu. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Dan penyertaan Roh Kudus akan menyertai hidup kita. Kemanapun kita melangkah, kita akan menjadi bercahaya di tengah-tengah sekolah kita, kantor kita, bahkan dimanapun kita berada. Terimalah berkat dalam satu nama Yesus. Setiap kita yang percaya, mari kita bersama-sama katakan, amin.